Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang tentang file processing, yaitu pertama mm, menjelaskan tentang konsep generator, iterator, dan lambda function, beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing serta contoh programnya secara hands-on. Tiga, deskripsi tugas. Jadi selanjutnya menjelaskan implementasi dan hasil running program. Oke, yang pertama, di sini eh, apa sih yang dimaksud dengan iterator? Nah, iterator adalah objek yang bisa diiterasi. Diiterasi itu menggunakan for i. Nah, oke, kita sekarang langsung saja ke contohnya. Ini contoh iterator. Kita ketikkan, kita misalkan benda. Benda, benda. Benda apa nih? Benda, berapa aja? Biar enak. Benda, apa ya bendanya? Misal bendanya yaitu meja. Oke, meja, meja, meja. Oh, ya, dalam meja, meja. Terus benda yang kedua, kursi. Benda yang ketiga, lemari, lemari. Lemari, oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan for i untuk memanggil iteratornya. For i, benda, benda. Nah, sini kita print i, print i. Oke, coba kita save, kita jalankan, coba kita coba ya, gedean. Bisa dulu biar enak. Bagi dua aja. Ini kita py min m lab 8. Nah, sini keluar kan apa namanya, keluar iteratornya, yaitu meja, kursi, lemari, meja, kursi, lemari. Nah, ini iterator ini adalah dia langsung memanggil semuanya. Oke. Selanjutnya generator. 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 Nah, apa sih generator itu? Generator adalah fungsi khusus yang mengembalikan iterator dan memungkinkan kita menghasilkan data suhu persatu sesuai perintah menggunakan year. Nah, di generator ini, di dalam generator ini pasti ada fungsi iterator. Oke, kita langsung sebagai contohnya saja. Contoh kita pakai benda. Kita contoh generator def. Kita buat contohnya hitung hari. Hitung hari max. Nah, maksimalnya kan hari ini ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita ibaratkan ya kita kan ada 7. Nah,
Selanjutnya kita hitung hari dari hari pertama, hari 1 nih. Selanjutnya kita while, hitung hari sampai max. Selanjutnya kita yield tadi, hitung hari, kita hitung hari. Nah, ini mau berapa nih kita hitungnya? Hitungnya dari kita hitung dari hari pertama ya. Dengan itu. Nah, selanjutnya Nah, for i in hitung hari. Hitung hari kita buat berapa nih? Kita buat sampai maksimal aja ya, sampai 7. Nah, oke, sudah. Coba kita save. Kita jalanin. Oke, error. Di bagian expect hitung hari max. Oke. Hitung hari max di sini. Hitung, yang di atas dev, yang di dev nggak ada. Jalan lagi. Nah, sini keluar nih harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Nah, itu ibaratkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Selanjutnya yaitu fungsi lambda. Di sini sebelumnya apa sih lambda itu? Lambda adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang ditulis dalam satu baris. Biasanya lambda ini dia memiliki sedikit barisnya daripada tidak menggunakan fungsi lambda. Ya, kalau kita pakai lambda, kita dapat 1 atau 2 baris. Kalau kita tidak menggunakan fungsi lambda, dia lebih dari bisa 5, bisa 6 baris. Nah, coba kita langsung ke contohnya saja ya. Kita langsung ke contohnya saja. Itu contoh lambdanya. Kurang sama dengan lambda x y. Nah, habis itu kita masukin x, kita kurangin dengan y. Nah, selanjutnya kita print kurang kita mau berapa nih? Kita kurangin berapa? Coba misalnya kita kurang 10 dikurang 4. Nah, coba kita save. Terusnya kalau 10 dikurang 4 itu hasilnya 6. Coba kita jalani. Nah, oke. Sini kita berhasil menggunakan fungsi lambda
Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan def. Jadi dia lebih panjang kalau dia menggunakan def. Kayak gini cukup karena fungsi lambda itu mempersingkat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke file processing. File processing. Pertama tuh ada file processing txt. Txt. Ya kan? Ya, benar. Coba kita langsung saja ke contohnya. Txt itu menggunakan eh, data, data txt atau dia kayak menggunakan dalam notepad kita gitu. Ya, dia pakai data txt gitulah. Nah, terus kita langsung ke contohnya saja. Kita tekan with open open data open apa ya, kita data mahasiswa. Data mahasiswa txt. Udah, kita .txt, terus kita koma. Nah, ini kita mode menulis, write. Nah, kita mode write atau menulis, alias file. Nah, selanjutnya kita file dot write, menulis write. Nah, kita sini kita buat nama namanya Rehan. Oke. Nah, Rehan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi new line. Jadi dia tidak satu baris. Dia menggunakan baris kedua. New line. Oke. Yang kedua kita sama file write. Kita buat umurnya Rehan 19. Oke. Sudah. Kita sekarang menggunakan fungsi untuk membaca file. Write with open data mahasiswa txt. Nah, di sini kita ubah modenya jadi read, membaca. Read R. Oke. File. Kita masukkan dulu isinya. Isi file read. Baru kita print isi. Coba kita save, jalani. Nah, muncul masuk. Nah, jadi namanya Rehan, umurnya 19. Coba kita lihat dari file ini.
dari direktori kita. Masuk data mahasiswa. Nama Rehan, umur 19. Nah, fungsi new line tadi kan dia jadinya pindah ke bawah, dia tidak satu line gitu. Nah, selanjutnya kita coba txt terus csv file csv. Langsung ke contohnya saja. csv with open. Nah, kita import csv sama tadi with open. Tadi kenapa dihapus? Apa? Open data mahasiswa .csv sekarang. csv. Nah, modenya write. Nah, modenya write. Terus kita masukkan new line-nya. New line ini fungsinya untuk karena di dalam CSV ini kan dia menggunakan berbasis table atau Excel. Ya, dalam line-nya sendiri-sendiri gitu. Terus sama kayak tadi file. Di sini kita masukkan write, kita menulis dulu apa yang mau ditulis. csv .write file. Jika sudah, kita tulis lagi write arrow write row. Nah, oke, kita ketikkan seperti tadi nama. Nah, yang membedakan di sini nih fungsi koma ini adalah memisahkan kolom. Nama, umur. Oke. Selanjutnya sama kayak tadi, write row. Kedua kita buat namanya Raihan lagi aja. Dan umurnya 19. Oke. Oh, ini kita ganti csv. Nah, udah benar kasih file. Dan reader csv dot reader as file. Nah, sudah. Nah, di sini kita masukkan for i kita import in reader.
ini kita print iya aja, kita save, coba. Nah, kita jalanin. Error di print lens point. Oh, indennya save, coba kita jalanin. CSV write line 4, CSV write writer, CSV writer, jalanin. Open data mahasiswa. Open data mahasiswa. Oh ya, ini kurang. Coba kita jalanin. Open data mahasiswa. Oke, ini benar. Oh, typo. Ini CVS di bawah CSV, bawah CSV. Oh, Ctrl save, coba kita jalanin. Nah, akhirnya salah typo tadi. Coba kita cek di dalam. Nah, CSV udah ada ya, CSV file. Coba. Oke, selanjutnya kita JSON, file JSON kita import JSON. Nah, hapus aja lah. Hapus aja. Import JSON. Nah, kita masukkan data. JSON itu sendiri adalah dia file yang berupa itu file jadinya tuh dia rapih gitu, dia tidak berantakan, pokoknya enak dipandang dan cantik gitu JSON itu sendiri. Data kita coba sini, kita namanya kayak tadi lah, namanya Raihan. Nah, yang kedua usia lagi aja. Usianya Raihan 19 tahun. Nah, di sini kita ketikkan baru hobinya Rehan. Hobinya Rehan apa? Hobinya Rehan. Oh ya, di sini kita menggunakan ya. Hobinya Rehan adalah kalau keseharian saya sama dia ya main game, pasti main game. Selanjutnya kan hobinya Rehan yang kedua mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Nah, oke, sudah. Nah, di sini kita untuk open file JSON. Mana namanya? Hilang. Oh, ini.
Oke. Data.json. Terus kita adanya write as file json.dump data file. Selanjutnya kita buat untuk membukanya, untuk atau membacanya with open data.json read read as file. Nah, ini kita hasilnya untuk menunjukkan hasil json.load file. Ini kita print hasilnya. Coba kita save, kita jalanin ya, JSON. Nah, namanya Rehan, usianya 19 tahun, hobinya bermain game dan mendengarkan musik. Coba kita cek data JSON. Cek. Namanya Rehan, usianya 19 tahun, hobinya main game dan mendengarkan musik. Oke. Udah. Oke, sudah. Udah cukup JSON-nya. Selanjutnya kita konsep processing udah. Deskripsi tugas. Oke. Nah, description, description tugas. Oke, sini. Nah, di sini description tugas saya menggunakan file JSON. Lalu di sini file JSON dan import time ini mengimport waktu, import random mengimport random waktunya. Nah, selanjutnya for data sensor. Nah, terus import random tuh tadi tuh ada membuat data sensor secara acak, secara random. Nah, datetime, import datetime ini untuk mencatat waktu. Terus for sensor, import attrome ini mengambil fungsi attrome di display environment dan data list dalam room. Nah, selanjutnya dev show menu. Ini menampilkan menu utama aplikasi. Pertama, 1. Tambahkan ruangan. 2. Tampilkan data semua ruangan. 3. Lihat riwayat data sensor dalam 1 jam. 4. Ringkasan laporan sensor. 5. Simpan riwayat sensor file JSON. Nah, untuk menyimpan ke dalam file manager kita atau directory kita. Yang keenam, untuk membaca dalam CMD kita. Yang ketujuh, untuk keluar ini
8 untuk mencari suhu. Nah, selanjutnya Dev Generator History. Nah, Dev Generator History ini fungsinya untuk menghasilkan data sensor dalam per 5 detik dalam 1 jam terakhir. Menggunakan YERT untuk YERT itu mengefisien memori. Nah, terus kelas summary iterator. Nah, summary iterator ini untuk menampilkan statistik sensor dari sebuah ruangan, yaitu suhu tertinggi, suhu terendah, suhu rata-rata, kelembapan tertinggi, kelembapan terendah, kelembapan rata-rata. Oke. Selanjutnya data sensor. Sensor data yaitu untuk mengecek data acak suhu dan kelembapan dia mengecek ini dalam setiap 5 menit dalam 1 jam terakhir. Nah, suhunya ini antara dari 20 derajat sampai 35 derajat. Dan kelembapannya antara 30% sampai 70%. Nah, save history to JSON. Nah, save history to JSON itu untuk menyimpan riwayat semua ruangan ke dalam bentuk file JSON. Nah, selanjutnya dev read untuk membaca isi dari file JSON tersebut. Baca. Maaf ya, hidung saya lagi tidak enak. Terus yang ini search new room by temperature ini untuk mencari ruangan yang memiliki suhu tertentu. Ini dia mendekati kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Nah, fungsi main itu ya untuk menjalankan program. Oke, selanjutnya coba kita jalankan programnya. Jadi kita masuk ke smart home. Nih, kan? Ya, jadi smart home. Jadi smart home. Klik Python m monitoring main 24/19. Nah, sini kita masuk ke dalam project kita, yaitu smart home kita. Kita tambahkan ruangan. Kita coba masukkan ruangan bedroom. Nah, ruangan berhasil ditambahkan. Nah, kedua kita coba tambahkan lagi. Kita masukkan kitchen. Nah, ruangan berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi ruang tamu. Oke, udah berhasil ditambahkan. Kedua kita tampilkan. Nah, di dalam bedroom tadi itu masuk ke dalam kelas kamar tidur. Ya,
masuk ke dalam kelas kamar tidur. Itu suhunya 25 derajat Celcius, 24 derajat Celcius di jam 11 eh, di jam 11.23 menit. Nah, kelembapannya 31 derajat. 31,81%. Nah, di dalam suhu 25 derajat Celcius ini itu dingin lah termasuk kan. Itu jadi untuk nyaman untuk tidur. Kedua, kitchen. Kitchen kitchen ini masuk ke dalam kelas dapur. Dalam kelas dapur. Nah, suhunya di dapur ada 26,28 derajat Celcius. Nah, kelembapannya 48,15%. Di dalam suhu 26 derajat Celcius ini kan termasuknya adem lah, termasuk adem atau nyaman. Itu dia statusnya tidak memasak karena dia suhunya tidak panas. Nah, kita masuk ke dalam ruangan, yaitu ruang tamu tadi. Ruang tamu tuh suhunya 26,2 derajat Celcius. Nah, kelembapannya ada 34,87 derajat persen maksudnya. Selanjutnya kita cek lewat sensor masukkan ruangan. Kita cek bedroom. Nah, sini lewat sensornya kita tahun 2025 bulan 5 tanggal 13 ya menampilkan jam 10 32 menit 33 detik. Dia menampilkan suhu 30,9 derajat Celcius, kelembapan 62,2%. Di jam 10 lewat 37 menit dan 33 detik, suhunya mencapai 32,1 derajat Celcius. Nah, itu kelembapannya 50,6%. Di jam 10 lewat 42 kenapa dia jadi 32 ke 42? Karena dia setiap 5 detik dia diperbarui sensornya. Nah, suhunya naik jadi 34 derajat Celcius, kelembapannya 57. Nah, coba kita cek. Nah, ini tiap 5 detik, 5 detik. Oke, selanjutnya itu tadi kita cek bedroom, sekarang kita cek kitchen. Nah, sama di jam 10 lewat 32 menit 44 detik suhu kitchen itu menyentuh 30 derajat Celcius dengan kelembapan 34,3%. Nah, di jam 10 lewat 37 menit 44 detik suhunya itu turun jadi 28,2 derajat Celcius, kelembapannya menaik jadi 65%. Di jam 10 lewat 42 menit 44 detik. Nah, suhunya turun lagi jadi 26 derajat Celcius. Kelembapannya turun jadi 41,4%. Oke, coba kita cek ruang tamu tadi ya. Ruang tamu. Nah, ruang tamu di jam 10 lewat 33 menit. Suhunya itu 34 derajat Celcius. Panas 34 derajat nih. Nah, kelembapannya 43,8%. Nah, 5 menit kemudian, 5 detik kemudian dia suhunya berubah jadi 20,8 derajat Celcius dan kelembapannya 61,9%. Di jam 10 43 menit dia suhunya jadi 27,7 derajat Celcius, kelembapannya 60%. Oke, kita keempat. Kita ringkasan laporan sensor masukkan ruangan bedroom. Nah, di ringkasan ini terdapat yang tadi
suhu di dalam ringkasan sensor untuk ruangan bedroom, itu suhu tertingginya 34,6 derajat. Yang suhu terendahnya 23,7 derajat. Suhu rata-ratanya yaitu 30,85 derajat Celcius. Dan kelembapan tertingginya 66,9%. Kelembapan terendah 31,81%. Kelembapan rata-rata 54,17%. Kita cek lagi laporan. Kita masuk tadi bedroom, kita cek kitchen. Nah, di kitchen ini dia terdapat suhu tertingginya 34,6 derajat Celcius. Nah, suhu terendahnya 21 derajat Celcius. Suhu rata-ratanya 29,9 derajat Celcius. Kelembapan tertingginya 65%, kelembapan terendahnya 31,5%, kelembapan rata-ratanya 48,52%. Dan sekarang kita masuk ke dalam ruang tamu. Nah, di dalam ruang tamu ini, kembali lagi, suhunya tertingginya ada 34,2 derajat Celcius. Suhu terendahnya 20,8 derajat Celcius. Suhu rata-ratanya 29,44 derajat Celcius. Kelembapan tertingginya 64,5%. Kelembapan terendahnya 31,6%. Kelembapan rata-ratanya 54,3%. Nah, selanjutnya kita simpan. Berhasil simpan. Oke, coba kita cek. No. Nah, sini sudah ada riwayat sensor JSON. Coba kita cek. Nah, kita paling bawah aja ya. Ruang tamu, kita lihat ruang tamu. Paling bawah kelembapannya. Kita minggirin. Ruang tamu. Ruang tamu pada waktu 11:23. 11:23. Nah, suhunya 26 derajat, 20,2 derajat Celcius. Nah, ini yang paling data yang paling terakhir yaitu ruang tamu. Kelembapannya 34,87, 34,87. Oke, sama. Coba kita cek ruang tamu ini, kita cek bedroom. Kitchen yang paling bawah. Pada jam 11:23, jam 11:23, nah suhunya 26,28 derajat Celcius. 26,28 derajat Celcius. Nah, kelembapannya 48,15%, sama ini. Selanjutnya kita cek ke bedroom bawah sendiri aja. Nah, jam 11:23, nah itu suhunya 25,24 derajat Celcius. Kelembapannya 31,81%, sama. Oke. Coba kita menu 6. Nah, ini sama munculnya seperti yang di atas tadi. Yang disimpan dalam JSON tadi muncul kembali di CMD kita. Tampilannya ya sama kayak yang di atas tadi. Cuman dia jadi satu rangkap yaitu bedroom, kitchen, ruang tamu jadi satu. Kalau yang di atas tadi ini kan kita ngecek satu-satu. Nah, ini yang sudah disimpan dalam file JSON ini jadi satu rangkap ya. Terus kita 68, kita cari ruangan. Kita cari ruangan dengan suhu, masukkan suhu yang dicari. Kita masukkan suhunya 20 derajat deh. Tidak menemukan. Oh, kita masukkan 25. Kita masukkan 30. Nah, keluar nih di suhu 30 derajat.
masuk dalam ruangan di dalam kitchen, ada di jam 10 lewat 32 menit lewat 44 detik terdapat suhu 30 derajat. Nah, suhu 30 derajat. Nah, di jam 11 lewat 7 menit itu terdapat suhu 30 derajat juga. Di jam 11 lewat 12 menit itu terdapat eh, terdapat eh, 29,8 derajat. Oh ya, tadi ini apa? Maaf, ini tadi saya ngomongnya ini per 5 detik ya. Salah, itu 5 menit per 5 menit. Terus di ruang tamu di jam 10 kok di jam 10 lewat 53 menit itu suhunya 29,6. Nah, ini tadi kan toleransi ini kurang lebih hmm, kurang lebih sama dengan hmm, di di atas 0,5 derajat atau di bawahnya. Oke. Terus di jam 10 lewat 58 menit itu terdapat 30 derajat 32 derajat Celcius. Di jam 11 lewat 8 menit suhunya itu terdapat 29,7 derajat Celcius. Coba kita cari lagi. 25. Nah, ini kita masukkan tadi 25 derajat. Di dalam ruangan bedroom itu di jam 11 lewat 23 menit terdapat suhu 25,27 derajat Celcius. Coba tarik lagi. 27 tidak menemukan. Oke, cari lagi. 35. Nah, di 35 derajat Celcius dia kan toleran di bawah atau 0,5% ya. 0,5 derajat Celcius. Di jam 11 di dalam ruangan bedroom di jam 11 lewat 2 menit terdapat suhu 34,6 derajat Celcius. Lalu di kitchen di jam 10 lewat 52 menit terdapat 34,6 derajat Celcius. Oke, sekian penjelasan hands-on dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.